Happy Sabbath for all of you. And blessing Sabbath for all of you. Aku berdoa di sini, semoga kalian di sana dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat selalu, dan dalam lindungan Tuhan dimanapun kalian berada. Begitu juga dengan aku di sini, sehat-sehat dan baik-baik selalu. Sebelum kita mulai membaca Alkitab, kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk hari Sabat-Mu, untuk hari yang baik ini, untuk hari yang diberkati ini. Kami mengucap syukur Bapa, terima kasih. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesehatan kami juga dan berkat-berkat sepanjang 1 minggu ini. Dan pada saat ini Bapa, hari Sabat-Mu, kami akan membaca firman-Mu. Ajari kami Bapa, taruhlah apa yang ingin Engkau taruh dalam hati kami masing-masing, agar kami mengerti sesuai turut kehendak-Mu dan melakukan firman-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Sempurnakan doa kami Bapa, hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan lagi, tapi sedikit kita mengingat bagaimana di video yang lalu, bagaimana Yesus baru nyampe aja ibaratnya baru mendarat di Genesaret, di pulau Genesaret. Kemudian orang-orang banyak datang dan berlari mengejar Yesus untuk disembuhkan. Mereka juga membawa banyak orang sakit ya sama tempat tidurnya. Dan saking banyaknya orang-orang di sana mengatakan, bolehkah kami menyentuh jubahmu? Ibaratnya memegang jubahmu seperti ini, ibaratnya jumbainya. Atau pegang baju Tuhan Yesus saja udah sembuh. Dan di situ Tuhan Yesus mengizinkan dan orang-orang di sana juga sembuh. Kalau mau aku ingat-ingat dulu, waktu aku sakit ya, waktu yang terdiagnosa kanker itu, kalau aku bertemu dengan Tuhan Yesus, udah pasti aku langsung, Tuhan, aku hanya dengan menjamah jubahmu saja pasti aku akan sembuh. Dan pasti kita akan sembuh sesuai dengan di firman Tuhan. Karena kalau mau aku ingat, waktu aku sakit itu, perjalanan bagaimana aku proses penyembuhannya itu, seperti aku bilang ya, memakan waktu sekitar hampir 2 tahun. Dan itu tidak enak ya, operasi kemo. Tetapi itu pun tidak apa-apa, karena Tuhan Yesus sudah menyembuhkan aku sekarang. Tetapi kalau mau dibandingkan waktu dulu, di zaman ini, cuma hanya menjamah jubah aja. Kadang-kadang aku berdoa sama Tuhan, seperti aku bilang, aku cemburu pada mereka Tuhan. Karena mereka cuma menjamah jubahmu, mereka sudah sembuh. Kadang-kadang aku bilang seperti itu di doa. Seperti aku bilang lagi, aku tuh seperti kadang-kadang bicara itu kayak sama bapakku sendiri gitu ya. Dalam doaku itu aku selalu seperti kayak ngobrol sama dia. Makanya buka Alkitabmu, cari Tuhan itu sendiri, berdoa pada dia. Karena ya kalau kita udah hidup bersama dia itu, pokoknya kita tuh damai itu pasti ada ya. Kedamaian itu pasti akan ada. Kita akan lanjut firman Tuhan. Di sini ada 2 kitab ya, Matius dan Markus. Jadi di sini aku akan kasih ayatnya di Matius 15 ayat 1 sampai 20. Kemudian di Markus 7 ayat 1 sampai 23. Jadi aku baca yang di Markus ini ya. Judulnya Perintah Allah dan Adat Istiadat Yahudi. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang. Umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu,
Hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarkanlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban? Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi di sini ya kita sudah baca tadi, sebenarnya juga seperti aku bilang sudah sangat lengkap bagaimana firman Tuhan sudah menjelaskan dengan detail. Artinya di sini orang-orang Farisi cuman hanya dia itu dari luar. Makanya berkali-kali Tuhan bilang di sini kamu itu cuma hanya melakukan yang di luar. Dan dia bilang apa? Adat istiadatmu engkau duluankan daripada firman Tuhan itu. Jadi kalau mau kita bilang orang-orang Farisi ini mau menang sendiri. Jadi kalau dibilang tadi waktu Tuhan Yesus makan tanpa cuci tangan murid-muridnya, mereka bilang najis. Tetapi waktu kalau anak-anaknya dibilang kalau kamu tidak menghormati orang tuamu, kamu akan dihukum. Tetapi kalau anak-anaknya mengatakan dengan orang tuanya, ibaratnya ini uang untuk memelihara kalian, tetapi aku akan berikan ke persembahan katanya. Jadi itu nggak apa-apa gitu. Persembahan itu kayak dikasih ke perpuluhan, pasti yang mengelolakan mereka ya, ahli-ahli di dalam gereja contohnya. Itu dibilang gak apa-apa katanya. Gak apa-apa kalau kita membawa persembahan kita itu ganti dari untuk pemeliharaan orang tua. Itu kan gimana ceritanya itu? Jadi dibilang di sini ibaratnya kalau udah namanya uang memelihara orang tua kita cuman ada di situ, kita pelihara aja orang tua kita. Karena kan hormatilah ayahmu dan ibumu, apalagi kalau orang tua kita udah tua, dia gak kerja.
ya kita harus bantu mereka gitu loh. Jadi kalau kita jangan alasan supaya kita kasih persembahan katanya, kita kasih persembahan katanya buat Allah gitu, korban gitu ya. Pasti kan namanya uang itu kan pasti waktu zaman dulu kan beli korban, misalnya beli kambing baru dikorbankan. Nah katanya dengan alasan itu mau dikorbankan untuk Tuhan, jadi dia nggak ada uangnya untuk memelihara orang tuanya. Makanya Tuhan di sini tekankan, jangan karena keuntunganmu. Jadi untuk mau keuntungan kamu bilang ibaratnya mengikuti firman Tuhan. Tetapi kalau untuk yang namanya kerugian, dalam arti mereka nggak dapat apa-apa, itu jadi dibilang nggak boleh. Seperti itu tadi dibilang, cuci tangan. Orang-orang Yahudi itu bahkan dari pasar mereka, contohnya mungkin dari belanja atau apa, mereka harus mandi dulu, bersihkan badan dulu, baru makan. Nah di sini itu adat istiadat, jadinya udah lebih daripada Tuhan jadinya. Makanya aku bilang berkali-kali, sekalipun dia pendeta, sekalipun dia dibilangnya hamba Tuhan ya, atau ya agamawi yang kita lihat, kita nggak bisa mendewakan mereka. Karena mereka sama seperti kita, balik lagi, mereka juga manusia sama seperti kita. Kadang-kadang mereka jadinya hanya mau keuntungan mereka jadinya, bukan untuk sama Tuhan itu, gitu. Jadi kalau untuk menguntungkan mereka bilang boleh. Tapi kalau untuk nanti mereka nggak dapat apa, nggak boleh. Jadi nggak bisa lah kayak gitu. Makanya aku bilang kembali lagi, buka Alkitabmu, berdoa, cari Tuhan itu sendiri, baca firman Tuhan ini sendiri, baca langsung baca. Alami dia, lakukan apa yang disuruh sama Tuhan, bukan apa yang disuruh oleh adat istiadat, bukan apa yang disuruh oleh tradisi, bukan. Jadi apa yang ada di sini, dan bukan yang disuruh oleh orang Farisi ya, bukan disuruh begitu. Jadi kalau Tuhan sudah ajarkan ini itu, kita kan sudah ngerti, oh kata Tuhan begini. Kalau mau dibilang di sini ya, di sini artinya makan katanya. Makan itu berarti kalau makan itu semuanya katanya boleh, kecuali apa yang keluar. Kalau apa yang keluar dari mulutmu itu adalah yang najis. Tapi kalau apa yang masuk itu nggak najis. Ya kalau kita mau bilang juga, sekarang di sini bicaranya itu jadinya ya kalau kita apalagi orang Advent ya, kita kan nggak boleh makan babi, ibaratnya haram ya dan sebagainya lah. Kalau mau dibicara dari sini, makanya ada orang-orang bilang yang keluar itu yang haram, bukan yang masuk. Kalau kalian punya pendapat lain, kalian silahkan komen, kita boleh berbagi. Tetapi kalau di sini, ini menurut hemat aku dari apa yang udah aku baca ya, dari pengalaman aku, Tuhan sudah pokoknya jelas di situ, binatang ini yang haram, binatang ini yang halal contohnya ya. Jadi kalau kita misalnya udah dikasih tahu itu, ya kita lakukan yang terbaik. Tetapi kembali lagi seperti aku bilang, bukan Tuhan yang suruh kita makan misalnya B2 ya, atau makan B1 ya, apalah itu pokoknya. Tetapi di sini pada saat kalau kita seperti aku bilang, sama seperti kayak hari Sabat. Bukan hari Sabat itu yang penting dari manusia, tetapi manusia itu yang lebih penting. Makanya dibilang hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusianya untuk hari Sabat. Jadi kalau misalnya pun terjadi contohnya di hutan tersesat dan gak ada makanan selain misalnya ada babi di situ atau bagaimana, contoh ini ya kita gak bisa lagi ini. Memang Tuhan gak ada bilang ya kalau kamu tersesat kamu boleh makan babi, bukan kayak gitu dibilang. Tetapi kembali lagi seperti aku bilang, yang ku kehendaki adalah belas kasihan, bukan persembahan, kata Tuhan. Dan yang lebih penting adalah manusia itu sendiri. Sama pada saat kalau ada jatuh keledai kita atau kambing kita ke sumur, kita kan harus menyelamatkan itu. Artinya kalau kita udah tersesat di hutan, yang ada babi di situ, yang nggak ada lagi makanan selain itu, ya mau diapain? Kan dia dibilang Tuhan, kita ini lebih penting. Tubuh kita, nyawa kita, diri kita, jiwa kita, itu yang lebih penting. Kalau kita langsung cepat-cepat diselamatkan boleh, tapi kalau bagaimana kalau misalnya contohnya nggak ada lagi, mau apa mau dibilang? Dan Tuhan pun tahu di situ. Cuman bukan kita bilang jadinya, oh berarti kalau mau melakukan dosa, kalau kepepet boleh dong. Nah itu kan tanggapan kalian. Itu kan udah jadi tanggapan orang Farisi. Itu kan udah jadi melenceng. Kalau kita mau benar-benar
baca firman Tuhan ini, kita bukan ambil, kalau ini, bukan kayak gitu. Esensi, kembali lagi aku bilang esensi, maksud, dan intinya yang Tuhan inginkan ke kita. Kalau kita cari-cari pembenaran, seperti aku bilang, kita nggak akan habisnya. Kalau cari pembenaran itu, kita udah jadi si iblis itu. Tetapi kalau kita cari kebenaran itu, ya, kita cari kebenaran, kita dituntun sama Tuhan, kita dikasih tahu, kita diberikan akal kebijaksanaan dari Tuhan. Karena akal kebijaksanaan dari Tuhan itu pasti akan selamat kitanya. Kita pasti akan dituntun, yang tadinya kita nggak ngerti, kita ngerti. Yang tadinya kita kayaknya nggak mampu, kita mampu. Yang tadinya kita tersesat, kita nggak jadi tersesat. Jadi itu fungsinya firman Tuhan ini, menuntun kita seperti suluh. Suluh itu seperti kayak pelita, terang, menerangi setiap langkah kita. Jadi kalau mau dibilang, memang Tuhan gak ada bilang, kalau kamu tersesat, kamu boleh makan babi kalau ketemu, bukan kayak gitu. Tetapi seperti aku bilang, manusia itu lebih penting dari apapun. Karena Tuhan, Yesus datang ke dunia ini menyelamatkan kita. Kalau kita nggak penting, ngapain dia turun capek-capek dari surga menyelamatkan kita? Artinya karena kita penting, dan saking pentingnya itu dia mau mati buat kita. Dan satu hal, kalau kita tuh sudah dikasih Tuhan, nyawa ini masih ada di sini, hendaklah kita juga lakukan yang terbaik untuk dia. Kita menyenangkan hati dia, karena dengan menyenangkan hati dia, kita berada bersama dia. Dan Tuhan itu nggak perlu diajarin, berkali-kali aku juga bilang. Tuhan itu nggak perlu diajarin, karena dia sudah punya rancangan yang terbaik buat kita. Tinggal kita mau, tinggal kita percaya saja. Jangan bimbang. Seperti Petrus, udah sempat dia jalan di atas air, tapi karena dia bimbang, ya. Kalau mau baca di firman Tuhan, kalau angin itu katanya seperti kayak semelir dia ke wajahnya waktu dia jalan, jadi gemetar dia, ya. Dan dia ya udahlah tenggelam. Untungnya dia masih ingat, Tuhan tolong aku, gitu. Sama dengan bibit yang jatuh di semak belukar. Tadinya udah tumbuh, tapi karena kecemasan, ya, kekayaan dunia ini dan sebagainya membuat dia jadi khawatir. Akhirnya dia dihimpit, nggak bisa bergerak. Ya kalau kayak gitu kan bimbang kita. Jadi kita jadi mengandalkan kedagingan kita ini, mengandalkan kelemahan kita. Padahal kelemahan kita nggak ada fungsinya. Kita harus mengandalkan kekuatan daripada Tuhan itu sendiri. Kita harus percaya sepenuhnya dengan Tuhan. Karena dengan percaya dengan Dia, yakin sepenuhnya, maka kekuatan Tuhan tidak akan terbatas di dalam kehidupan kita, apapun itu. Aku bicara seperti ini bukan juga, berarti hidupmu udah sempurna banget, Uli, atau enggak sempurna. Tapi Tuhan yang sempurna, Tuhan yang sempurnakan, Tuhan yang mampukan, Tuhan yang memberikan kedamaian. Kalau mau dibayang-bayangkan, banyak orang sakit juga seperti aku bilang, ada yang mentalnya nggak kuat. Bahkan harus butuh psikolog, psikiater di sini, ya. Dia kena kanker, dia masih muda juga. Dia butuh psikolog dan psikiater. Karena kan mental juga kan terancam juga kalau kita udah terdiagnosa dibilang dokter kamu kanker. Itu kalau nggak mental baja, ya dalam artian begini juga. Bukan mental baja dalam kedagingan, ya, kembali lagi, ya. Seperti aku bilang, aku yang nggak cengeng ini, artinya aku nggak lece-lece lah, ya, nggak manja, drop. Apalagi kalau udah dibilang dokter, kamu kanker stadium 4, drop dia. Langsung kita udah langsung kayak, aduh, udah gitu, udah lemas semuanya. Padahal aku tuh orangnya suka fight. Tetapi seperti itu tadi, proses. Karena aku tahu aku punya Bapa, aku punya Tuhan yang luar biasa, Dia mampukan aku. Dan kalau mau ditanya cerita tentang itu, pokoknya kalian nonton aja di videoku itu, bagaimana perjalananku. Sekarang aku menceritakan tentang kasih Tuhan Yesus gak berkesudahan, berkat-Nya luar biasa, menemani aku setiap hari, setiap waktu. Kalau misalnya kalau mau ceritakan secara dalam itu pasti udah menetes-netes air mata ini, pokoknya kasih Tuhan itu luar biasa lah. Jadi seperti aku bilang lagi tadi di sini, kita harus menomorsatukan Tuhan. Tuhan itu yang harus nomor satu. Bukan pendeta, bukan hamba Tuhan, bukan orang-orang yang ahli-ahli Taurat, bukan gitu, bukan. Tuhan Yesus itu nomor satu, ya. Ibaratnya Bapa kita itu nomor satu.
karena Dia sumbernya. Kalau kita ini sama seperti aku. Kayak aku juga nggak siapa-siapa. Aku hanya menyampaikan bagaimana kasih Tuhan Yesus itu. Tetapi segala kemuliaan, segala pujian itu hanya kepada Tuhan Yesus. Jadi bagaimana aku bisa dapat rambut yang bagus ini, yang cantik ini, ya, yang hitam lebat ini, ya. Bagaimana dengan wajahku yang segar ini kasih karunia daripada Tuhan Yesus. Kasih karunia berkatnya itu dari dia sumbernya. Aku nggak ada apa-apanya. Segala sesuatu yang ada pada aku ini semuanya sumbernya daripada Tuhan Yesus. Jadi kalau kalian di sana yang lagi ada masalah, lagi sakit, yakin pada Dia sepenuhnya, jangan bimbang, berdoa. Nangis ya nggak apa-apa nangis. Ya, mau nangis terseduh-seduh, mau ngobrol sama Tuhan, ibaratnya seperti kayak kita bertanya, nggak apa-apa. Karena waktu aku juga sakit, aku juga berdoa itu nangis-nangis sambil seperti kayak berargumen. Mungkin lebih tepatnya kesannya sempat marah lah ya, sempat yang kok begini sih Tuhan, udah sempat seperti itu ibaratnya. Kenapa ini begini? Itu sempat aku alami. Jadi Tuhan kasih lihat. Satu-satu dikasih lihat, ini Uli, ini anakku gitu. Nah, aku mengerti di situ. Jadi pekerjaan Tuhan itu aku bilang unlimited, bukan, lebih tepatnya infinity. Jadi aku bilang sekarang di sini jangan pakai kacamata manusia, jangan pakai caranya manusia, jangan pakai pikiran manusia, tapi pakailah kacamata Tuhan, matanya Tuhan, caranya Tuhan dan pikiran Tuhan. Gimana cara memahaminya? Gimana kok bisa kita dekat-dekat selalu sama Tuhan? Setiap pagi, setiap hari seperti aku bilang berdoa, cas baterai kita, cas hidup kita ini. Jadi apapun yang kita keluarkan itu kemuliaan sama Tuhan. Karena kalau Tuhan itu sudah benar-benar melihat anaknya, seperti firman Tuhan ya dikatakan, Tuhan itu dekat kepada orang yang benar. Dia mendengarkan orang yang benar. Dia mendengarkan doa orang benar. Dia memperhatikan orang benar. Tetapi dia tidak menyukai orang fasik. Dia tidak menyukai orang yang berhati dua. Jadi seperti kembali lagi aku ingatkan di sini, kita harus sumbernya itu langsung ke Tuhan. Ke manusia kita boleh bersharing, ya, pendeta, kita minta doa dan sebagainya. Tetapi kita harus ingat benar-benar sumber itu hanya pada Tuhan. Dan satu hal juga di sini, kalau kita sudah dewasa, kita lahir yang diterang dan sebagainya, cari Tuhan aja sendiri, berdoa sama Dia. Karena Tuhan kita itu nggak perlu diajari, aku bilang. Tuhan kita itu lebih dahsyat dari apapun. Jadi sempatkan waktumu, cari Tuhan, berdoa, buka Alkitabmu, selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Inilah doa dan harapan kita. Kita berdoa, terima kasih Bapa di sorga, puji dan syukur kami panjatkan pada hari Sabat-Mu ini. Dan tepatnya penutupan hari Sabat-Mu ini Bapa. Terima kasih Bapa untuk berkat-berkat hari Sabat. Terima kasih untuk cinta-Mu kepada kami. Terima kasih untuk kesehatan Bapa. Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Tabib di atas segala tabib. Bapa, hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Kiranya kami layak selalu dekat-dekat kehadiran-Mu. Sempurnakan doa kami Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Tuhan kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian punya komen, silakan ditulis di kolom komen, kita berbagi. Dan jangan lupa di like, di subscribe, di share juga video ini. Dan semoga video ini menambah iman percaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Dan hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.